Jadi mereka perlu mendirikan kantor di sini. Bukan cuman kantor marketing ya. Seperti TV dan radio. Jadi ketika dia menyiarkan konten yang keliru atau negatif atau black campaign katakan demikian, KPI bisa manggil direkturnya, kemudian kita tegur. Fenomena sekarang kan nggak seperti itu. Jadi kalau orang bersaran di YouTube, siapa yang bertanggung jawab? Konten kreatornya, YouTube-nya terima cuan dong dari iklan. Dia nggak peduli. Sekarang memang PR-nya itu tergantung dari DPR. Tanpa kewenangan, tanpa badan penyiaran, badan yang baru apapun itu namanya, itu nggak akan bisa menjangkau yang berkaitan dengan tadi. Karena gini, undang-undang penyiaran hanya mengatur TV dan radio. Dia mau menciptakan iklim persaingan yang sehat, tidak mampu. Karena nggak bisa menjangkau. Sementara media baru memakai undang-undang ITE. Jadi nggak nyambung ini. Ketika hanya mengawasi televisi dan radio, sementara konsumsi masyarakat itu sudah berubah, pola penonton sudah berubah, menjadi tidak relevan. Iya, apanya mau diawasi? Apa yang mau diawasi kan seperti itu. Mana yang paling banyak ditonton oleh masyarakat pada saat ini bukan TV dan radio. Halo pendengar dan netizen Radio El Sinta dimanapun Anda berada. Podcast kita kali ini mencermati tentang seleksi pemilihan Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia Pusat 2026-2029. Dan saat ini masih berproses pendaftaran. Siapapun yang memenuhi syarat tentunya diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk mengikuti proses seleksi yang dilakukan oleh pemerintah. Pada akhirnya nanti akan ada beberapa nama yang diseleksi di DPR. Fit and Proper Test. Ya. Nah, urgensi kewenangan KPI ini yang akan kita bahas bersama Mas Agung Suprio, Ketua KPI Komisi Penyiaran Indonesia 2019-2023. Tentu Mas Agung sangat kompeten untuk bicara tentang apa sih tantangan penyiaran ke depan. Maka tema urgensi kewenangan Komisi Penyiaran Indonesia sangat penting untuk kita bahas hari ini. Saya langsung sapa Mas Agung Suprio. Halo Mas Agung, halo, apa kabar? Baik, alhamdulillah sehat. Sehat Mas Agung ya? Sehat, semoga Mas Suprio dan para pendengar El Sinta dimanapun berada ini juga sehat walafiat. Amin, amin ya robbal alamin. Saya merasa seperti di Bali kalau ketemu Mas Agung ya. Dengan ciri khas baju adat Bali ya Mas Agung ya. Dan udang Bali. Karena memang Mas Agung masih ada terah Bali. Oke, Mas Agung, sekarang proses seleksi masih terus berlangsung ya. Ini pendaftaran kalau tidak salah ya, masih pendaftaran KPI. Tapi tentu publik berharap agar KPI yang nantinya itu lebih responsif dengan tuntutan dunia penyiaran saat ini. Menurut Mas Agung bagaimana? Iya, sekarang itu dunia penyiaran sudah berubah ya. Dulu ketika undang-undang penyiaran itu dibuat pada tahun 2002, televisi dan radio itu menjadi agen sosialisasi masyarakat, keluarga, individu. Bahkan orang mengatakan TV dan radio itu adalah alat yang sebagai anggota keluarga dalam tanda kutip ya, yang tidak disadari kehadirannya. Tetapi sangat berpengaruh dalam membentuk karakter atau kepribadian seorang anak. Nah oleh karena itu televisi dan radio itu berhak atau wajib diawasi begitu ya, diawasi bukan dalam bentuk yang opresif tapi ada pembinaan sehingga kemudian tidak menyalahi atau tidak berefek atau berakses negatif untuk anak dan keluarga dan masyarakat di Indonesia. Itu tahun 2002. Nah sekarang kalau kita melihat penyiaran saat ini, peran televisi dan radio itu sudah tergeser sebetulnya oleh media baru. Oleh media baru di sini internet. Saya bisa rinci misalnya YouTube, kemudian over the top seperti Netflix dan banyak lagi yang sejenisnya begitu ya. Dan ini terutama terjadi ketika kita mengalami Covid. Jadi proses digitalisasi di Indonesia itu dipercepat sedemikian rupa ketika terjadi Covid. Jadi kalau kita melihat mahasiswa, anak sekolah dasar begitu ya, itu dipaksa untuk belajar dari rumah. Karena kalau mereka belajar di sekolah takut terkena Covid, kan begitu ya. Betul. Itu sampai sekian bulan atau sekian tahun. Ya itu kita mengenal Zoom misalnya dari situ gitu. Jadi PJJ mulai dari situ. Ya gitu dari situ semua.
Ya bahkan ya Anda bisa bayangkan gagasan kreatif muncul ya dari internet begitu ya. Bahkan saya melihat fenomena forex kayak kripto, kemudian gold itu mulai muncul di era COVID. Jadi digitalisasi dipercepat dan kemudian infrastruktur internet juga dikebut oleh pemerintah. Dan kalau kita melihat data penetrasi digital atau masuknya internet ke rumah tangga itu sangat luar biasa besar. Ya bahkan masyarakat Indonesia itu konon ya berdasarkan data sebagian besar itu ada yang memiliki handphone lebih dari satu. Nah ini. Jadi jumlah handphone lebih banyak dari jumlah penduduk. Ya, jumlah penduduk Indonesia. Ini kan luar biasa ya. Dan handphone semakin murah. Jadi teknologi semakin murah. Kemudian TV. Itu beralih kemudian kepada TV digital atau kemudian smart TV atau TV pintar. Jadi kemudian orang dapat mengakses media baru tersebut, YouTube, Netflix dan sebagainya, itu lewat TV. Selama kemudian rumahnya itu ada internet atau wifi. Nah, dan ini terjadi fenomena utamanya bukan saya lihat bukan hanya di ini ya, bukan hanya di perkotaan, bahkan di pedesaan juga seperti itu. Teman-teman saya di daerah mantan KPID, ya itu banyak yang dulunya sebagai agen televisi lokal atau kemudian TV berlangganan begitu ya. Sekarang sudah beralih ke internet, ya di internet. Jadi mereka tuh bahkan pelanggan internet beralih dari TV berlangganan ke internet. Itu kalau nggak nonton TV nggak apa-apa katanya. Asal mereka bisa TikTok, bisa lihat YouTube. Anda bayangkan. Jadi sudah sekarang ini tantangan penyiaran itu sudah sedemikian rupa. Nah, kalau kita melihat di tahun 2002 ketika undang-undang penyiaran ini dibentuk dengan era sekarang, tampaknya saya melihat ya TV dan radio itu sudah tidak lagi menjadi yang dominan. Sekalipun mereka dianggap media mainstream ya sekarang gitu ya, tetapi sesungguhnya masyarakat itu mengkonsumsi media baru itu lebih banyak. Bahkan sehari itu bisa 6 jam dibanding menonton TV ataupun mendengar radio. Lebih banyak waktu untuk scroll ya. Lebih banyak waktu untuk scroll. Jadi inilah sebetulnya tantangan penyiaran kita. Bagaimana kemudian KPI menjadi relevan dengan konteks penyiaran saat ini. Itu dia. Itu tantangannya sebetulnya. Jadi perubahan ekosistem media dan pesatnya perkembangan teknologi ini harus apa ya? Harus dibarengi dengan kewenangan yang harusnya dimiliki oleh KPI sekarang. Betul. Nah, ini Mas Wiryo dan para pemirsa. Waktu tahun 2019 itu saya mengeluarkan wacana terkait kemudian KPI berencana untuk mengawasi media baru. Berencana ya, bukan akan mengawasi, tetapi kalau yang itu rencana menimbulkan keriuhan polemik di mana-mana begitu. Saya ingat sekali waktu itu. Nah, itu sebagai wacana itu sah-sah saja karena waktu itu kan mulai muncul. Anda bayangkan orang kemudian melakukan kekerasan, seorang anak melakukan kekerasan kepada anak ya, bukan karena dia menonton televisi, tetapi karena media baru. Jadi kami khawatir kalau kemudian anak-anak yang mengkonsumsi media baru dibanding televisi dan ini tidak ada yang regulasinya pada saat itu, tidak ada yang mengawasinya, sehingga kemudian ditiru adegan kekerasan itu. Dan itu pernah terjadi. Saya pernah diundang ke salah satu TV swasta dan yang kami khawatirkan itu terjadi, bahwa pola adegan-adegan kekerasan di media baru kemudian diikuti oleh anak, dan ini kemudian yang mencemaskan KPI karena kan kalau kita melihat KPI dibentuk untuk itu ya, untuk kemudian bagaimana televisi dan radio itu menyiarkan sesuai dengan karakter dan kepribadian bangsa. Nah, sementara sekarang kalau kita melihat, seperti yang tadi saya katakan, masyarakat udah jarang mengkonsumsi televisi, tapi mengkonsumsi media baru, sudah jarang mendengar radio. Kalau radio saya kira masih eksis di Jakarta, kalau saya kemudian naik mobil ya, kalau macet saya mendengarkan radio. Sebatas itu sebetulnya, tapi sesungguhnya kalau kita melihat ya podcast kebutuhan ini, itu kebutuhan, itu justru diwakili oleh media baru. Nah inilah yang kemudian menjadi kekhawatiran KPI. Nah sayangnya
ini ada kemudian yang ke Mahkamah Konstitusi, ya RCTI waktu itu ke Mahkamah Konstitusi meminta agar Undang-Undang Penyiaran 2002 ini bisa juga ditafsirkan untuk kemudian mengawasi media baru, begitu. Dan sayangnya memang itu kandas di Mahkamah Konstitusi. Butuh kemudian revisi Undang-Undang Penyiaran agar Komisi Penyiaran Indonesia atau lembaga apapun itu bisa menjangkau media baru. Nah ini yang kemudian gagal di Mahkamah Konstitusi. Walaupun demikian, polemik yang terjadi saat itu bisa ditarik benang merahnya. Yang pertama memang kita butuh regulasi, ya untuk dapat mengawasi media baru. Kita cemas kalau kemudian media baru yang selama ini dikonsumsi oleh masyarakat kemudian berekses negatif. Ya, kalau di TV itu, kalau TV kan relatif lebih aman lah karena diawasi oleh KPI. Jadi ada tayangan orang ngerokok aja atau bahkan berita ya di zaman saya, ketika ada berita menayangkan orang merokok itu nggak boleh kan, ditayangkan sedemikian rupa. Padahal itu di berita bukan iklan, itu nggak boleh. Dia harus di-blur ya? Harus di-blur. Ada yang tidak lupa di-blur, kita berikan sanksi. Seperti itu. Nah, ini beda perlakuan dengan di media baru. Tapi kalau media baru justru orang miras gitu ya. Iya, bahkan kalau saya pernah di zaman saya gitu, orang podcast ya meledek KPI. Kita nggak diusik KPI. Ya mereka bebas melakukan itu. Jadi ya mengerti, ya menyindir lah. Jadi ini agak aneh. Nah, ini yang pertama memang kita butuh regulasi. Nah, kemudian yang kedua, ini kaitan dengan televisi dan radio sebetulnya persaingan. KPI itu punya mandat loh di Undang-Undang 32 tahun 2002, walaupun sudah old ya, sudah tua. Dia ya berkewajiban kalau kita melihat di pasal di sini, ya ini ikut membantu atau membangun iklim persaingan yang sehat. Ya antara lembaga penyiaran dan industri terkait. Kalau industri terkait kan harusnya masuk dong. Masuk. Kalau itu kan ruang lingkup penyiaran. Tapi kenapa justru nggak boleh? Nah, ini yang kemudian menjadi tanda tanya besar kita ya. Dan televisi itu kan juga, dan radio ya, itu juga ya curhat ke saya waktu itu ya. Intinya begini, kalau televisi diberikan kewenangan atau diberikan kebebasan, tidak perlu dikontrol oleh KPI untuk menyiarkan konten-konten yang seperti di katakanlah YouTube, Netflix gitu. Atau YouTube dan sebagainya gitu ya. Ya, yang sedikit terbuka atau sedikit berbau kekerasan misalnya, ada darah di mana-mana gitu. Tentu rating kita naik kata dia gitu. Cuman kan karena ada batasan itu, kita nggak bisa menyiarkan itu secara vulgar. Nggak fair juga ya. Sementara yang media baru itu justru bebas. Dan iklannya lebih besar, Mas. Iklannya lebih besar di media baru. Sekarang tuh televisi dan radio tuh semakin menyusut iklannya. Semua lari ke media baru. Nah, KPI punya mandat ini. Lalu bagaimana KPI bisa menjalankan mandat ini kalau tidak diberikan kewenangan ke situ? Nah, revisi Undang-Undang Penyiaran kan saat ini kan masih terus dibahas itu, Mas Agung. Nah, harusnya bisa jadi pintu masuk sebetulnya ya. Ya, seharusnya saya mendengar dari DPR ya memang berencana memasukkan media baru ini ke dalam Undang-Undang Penyiaran. Tapi formulanya mungkin saya tidak tahu seperti apa redaksi yang tepat. Karena begini, polemik itu ini yang kedua ya tadi ya. Yang pertama butuh regulasi, yang kedua adanya persaingan sehat antara industri media mainstream dengan media baru. Nah ini yang ketiga. Yang ketiga ini kekhawatiran dari netizen ya, atau konten kreator. Jangan sampai mereka itu ekspresinya dibatasi, nggak ada kebebasan berekspresi karena diregulasi. Saya pikir nggak begitu sih. Jadi ini yang harus menjadi PR bersama kan. Ketika ada pengaturan, bukan hanya netizen, rata-rata orang ketika diatur itu merasa cemas begitu. Lebih mendahulukan kecemasan daripada ketertiban lah kira-kira gitu. Kecemasan kalau kemudian mereka diatur ekspresinya tidak lagi bebas gitu. Nah ini yang perlu diluruskan ya, bahwa kemudian pengaturan dari KPI atau lembaga manapun nanti itu tidak bertujuan untuk mengekang kebebasan berekspresi. Nah ini yang harus dipahami oleh
banyak orang. Saya sendiri yang sebagai penggagas atau pencetus KPI berencana menguasai media baru juga tidak ingin kalau kemudian kebebasan berekspresi di media baru itu dibatasi dengan rupa. Wah, saya Iya. paling menolak itu. Iya. Tetapi sebetulnya kan bukan membatasi kebebasan orang untuk berkreasi dan lain sebagainya, Iya. tapi membatasi konten-konten yang merusakkan Yes. itu sebetulnya. Perilaku kan banyak sekarang kalau kita lihat di konten-konten podcast gitu. Iya. Banyak orang berbincang seperti ini sambil merokok, kopi segala macam gitu kan. Terus ada bahasa-bahasa gaul yang nggak jauh dari kebun binatang gitu kan Betul. keluar. Nah ini kan sebetulnya yang harus diawasi. Satu Iya. sisi mereka banyak penontonnya gitu kan. Banyak penontonnya dan itu selalu ditunggu gitu. Sementara TV kita yang memang menjalankan tugas dan fungsinya sebagai lembaga penyiaran publik untuk mengedukasi, itu kan diawasi sangat ketat betul. Betul. Dampaknya iklan kan juga sudah mulai berkurang. Iya. Nah mereka saat ini antara hidup segan mati tak mau, itu yang terjadi sehingga yang nggak bisa bertahan ya collab. Ini sebetulnya yang menurut saya KPI harus bisa mengambil peran di situ melalui revisi undang-undang bisa lebih dominan lagi untuk mengaturnya. Betul. Bahkan waktu dalam polemik itu saya mengatakan bahwa YouTube ya, saya nggak sebut sebetulnya ini orang kritik wah lu nyebut YouTube karena merek YouTube, nggak begitu. Emang itu kan YouTube udah jadi common sense di bahasa umum kita. Betul. Netflix sudah umum lah begitu. Jadi mereka perlu mendirikan kantor di sini, bukan cuman kantor marketing ya. Kantor ada direkturnya, bertanggung jawab gitu. Jadi seperti TV dan radio, El Sinta misalnya kan ada ownernya, punya kantor di sini. Jadi ketika dia menyiarkan konten yang keliru atau negatif atau black campaign katakan demikian, direkturnya bisa kita panggil. KPI bisa manggil direkturnya, kemudian kita tegur. Kan begitu. Kalau sampai ini lagi tersiar lagi, kita bisa cabut izin siarannya. Kita minta Kominfo untuk kemudian mencabut izin siarannya. Seperti itu. Nah, sekarang kalau kita melihat fenomena sekarang kan nggak seperti itu. Jadi kalau orang bersiaran di YouTube, siapa yang bertanggung jawab? Konten kreatornya, YouTube-nya terima cuan dong dari iklan. Dia nggak peduli. Yang ditangkap pakai undang-undang ITE adalah konten kreatornya. YouTube-nya nggak bebas. Nah, kita ingin YouTube di sini ada kantornya, representasinya, direkturnya, gitu kan? Orang lokal di sini yang kemudian bertanggung jawab terhadap setiap konten yang disiarkan di YouTube-nya. Saya pernah gini Mas, waktu saya ke Amerika, saya ke San Francisco, ketemu dengan Google dan YouTube di sana. Kemudian ya saya kemukakan keluhan saya ini. Mereka bilang begini Mas, mereka tuh ya kan gak ada regulasinya ya, tapi kalau Indonesia mengeluarkan regulasinya, undang-undang, mereka kan siap comply, mereka siap comply, siap untuk mengikuti undang-undang itu, kan gak ada undang-undangnya. Nah sekarang keberanian kita kan sebagai negara yang berdaulat, nah kita bicara tentang nasionalisme Indonesia. Saya ambil contoh di Australia itu kan negara demokrasi ya. Kalau saya tidak keliru itu ada tahun 99 kalau saya tidak salah itu ya. Ada penembakan warga negara di Selandia Baru di masjid ya. Tetapi live Facebook. Wah itu geger, semua geger. Ada sekitar 50 orang yang meninggal saat itu. Nah orang kan cemas itu. Cemas, ketakutan gitu ya. Ada orang beribadah di rumah ibadah terus kemudian ditembak. Sebetulnya itu tidak jadi masalah lokal, cuman karena ini disiarkan secara langsung, live streaming, sehingga itu tersiar ke Australia. Akibatnya apa? Australia membuat regulasi cepat Mas, dalam waktu kurang dari 6 bulan, parlemen membuat undang-undang. Yang pertama, mewajibkan berkantor di Australia. Kedua, kalau ada konten kekerasan ya yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Australia, itu dia bisa dikenakan denda dan pidana. Itu yang direktur over the topnya ya, YouTube yang berkantor. Nah, artinya apa?
Artinya negara itu punya kedaulatan untuk bisa memanggil representasi dari lembaga over the top internasional tadi. Selama dia bersiaran atau beroperasi di negara tersebut. Iya. Kenapa kita enggak? Iya. Sementara mereka banyak mengambil keuntungan dari pengguna internet di Indonesia yang Ya. jumlahnya ratusan juta itu ya. Oh, di sini market paling besar. Paling besar. Di sini orang banyak internet. Ini pasar Indonesia, pasar yang besar. Iya. Jadi seharusnya Indonesia, pemerintah kita bisa memaksa mereka Iya. untuk berkantor di sini. Iya. Mereka mendirikan kantor di sini. Dan kemudian comply terhadap regulasinya. Nah, ini yang harus kita buat regulasinya, Mas. Buat saya undang-undang ITE tidak cukup karena tidak mampu menjangkau mereka pemilik dari YouTube atau presentasi dari YouTube. Hanya ini sambil contoh YouTube, banyak buat media lain ya. Apa itu namanya? Cuma konten kreator aja yang kejar. Nah, sementara penikmat cuan itu kan bukan cuma konten kreator tersebut. Nah, ini yang harus kemudian harus dilihat. Nah, ini concern KPI. Kalau kita pakai undang-undang penyiaran, KPI itu berhak punya kewenangan untuk memanggil owner atau dirutnya El Sinta. Kita bisa panggil Haritanu, bisa kita panggil Khairil Tanjung ke KPI. Kalau kemudian kontennya itu bermasalah. Ya. Anda harus menutup saluran ini nggak bagus nih. Kita bisa panggil seperti itu. Ini membuat menghina suku, ras misalnya begitu. Betul. Yang kita panggil direkturnya. Iya. Oke, nah menurut Mas Agung dengan problem penyiaran sekarang yang semakin kompleks, jadi sebuah kewajiban atau sebuah keharusan sudah saatnya Komisi Penyiaran Indonesia juga memiliki kewenangan untuk mengatur media baru tersebut, Mas Agung. Iya, mau nggak mau begitu, Mas. Karena ketika hanya mengawasi televisi dan radio, sementara konsumsi masyarakat itu sudah berubah, pola penonton sudah berubah, menjadi tidak relevan. Iya, apanya mau diawasi? Apa yang mau diawasi kan seperti itu. Yang relevan justru yang baru tadi ya. Yang baru tadi, sekalipun namanya masih media mainstream kan TV dan radio, tapi sesungguhnya kalau kita bicara mana yang paling banyak ditonton oleh masyarakat pada saat ini, bukan TV dan radio. Harusnya stressing pointnya dari situ ya, Mas. Dari sini. Dari masyarakat, kerumunan masyarakat banyak di situ ya. Jadi nggak ada ibaratnya berdiri nggak menapak bumi. Nah, apalagi kemudian di undang-undang penyiaran itu kan tadi membantu industri yang sehat dengan industri terkait yang tadi saya katakan menciptakan iklim persaingan, nggak bisa dilakukan oleh KPI karena nggak mampu menjangkau itu. Jadi semakin kesini kalau undang-undang tidak direvisi semakin gak relevan. Saya harus katakan demikian. Oke, apa barangkali itu yang menjadi problem sehingga revisi undang-undang penyiaran juga nggak jelas-jelas sampai sekarang? Ini aku tidak tahu sebetulnya kenapa kemudian revisi undang-undang penyiaran itu tidak segera dilakukan karena sudah dari sekian tahun berproses tapi tidak segera digolkan. Maka mungkin ada, saya tidak tahu, mungkin solusi yang bukan radikal ya, tapi terobosan baru, membuat badan baru mungkin, badan penyiaran yang baru yang kemudian menggabungkan semua potensi, lebih super powerful gitu ya. Menggabungkan kewenangan dari misalnya Dewan Pers, KPI, semua digabung ke dalam satu organ namanya Badan Penyiaran. Mungkin ini solusi yang bisa dilakukan kalau kita ingin kemudian melindungi masyarakat Indonesia dari dampak negatif penyiaran. Kita ngomong penyiaran betul. Bukan hanya televisi dan radio tapi media baru. Dalam bayangan Mas Agung, kalau memang badan penyiaran dibutuhkan karena Komisi Penyiaran Indonesia tidak mampu menjangkau karena kewenangan dibatasin, lalu muncul wacana pembentukan badan penyiaran, dalam bayangan Mas Agung agar efektif badan penyiaran itu kewenangannya sampai seperti apa, Mas Agung? Ya, saya berharap seperti di Australia. Jadi dia mampu memanggil prinsipal atau representasi atau direktur dari media baru, ataupun juga memanggil mereka yang di San Francisco datang ke Indonesia ketika ada konten-konten yang bertentangan dengan kita. Jadi dengan nilai-nilai kita, dengan budaya kita. Jadi mereka juga harus bertanggung jawab. Jangan hanya menerima cuan dari iklan yang konten yang disiarkan, konten negatif yang ditangkap konten kreatornya, sementara mereka tidur nyenyak begitu menerima cuan. Ini yang sebetulnya tidak fair. Nah, badan penyiaran ini Mas Agung, selain memang nantinya dia bisa
dia bisa melakukan pengawasan dan kontrol atas media baru tadi, YouTube dan lain sebagainya begitu ya. Bagaimana dengan lembaga penyiaran sekarang ini? Apakah justru mereka juga makin sulit atau justru ini angin segar untuk mereka karena akan ada pengaturan iklan dan lain sebagainya yang lebih adil misalnya. Dia punya kewenangan di sana. Iya, jelas itu. Jadi media mainstream atau media konvensional TV dan radio itu harus mendapatkan sharing juga dari media baru tadi. Apalagi sekarang kan banyak media baru yang ya taruhlah konten-konten YouTube yang misalnya kita lagi bersiaran nih Mas, disiarkan di YouTube, lalu kemudian orang mengambil potongan-potongan untuk dia kemudian mendapatkan viewers yang banyak. Nah ini yang kemudian juga harus El Sinta mendapatkan bagian dari itu, dan ini diatur betul sehingga kemudian semua mendapatkan keadilan. Nah barulah kemudian Undang-Undang 2002 tadi tentang KPI itu menjadi bisa dilakukan, menyehatkan industri penyiaran dengan industri terkait, menciptakan iklim persaingan yang sehat, iklim usaha persaingan sehat. Ini harus bisa dilakukan. Nah sekarang memang PR-nya itu tergantung dari DPR. Tanpa kewenangan, tanpa badan penyiaran, badan yang baru apapun itu namanya, itu nggak akan bisa menjangkau yang berkaitan dengan tadi atau keadilan tadi ya, keadilan dalam karena gini, undang-undang penyiaran hanya mengatur TV dan radio. Dia mau menciptakan iklim persaingan yang sehat tidak mampu. Karena nggak bisa menjangkau. Sementara media baru memakai undang-undang ITE. Jadi nggak nyambung ini. Nggak nyambung. Betul. Nah, kalau mau mau diperbesar kewenangan KPI, monggo undang-undang penyiaran. Kalau memang itu mentok, butuh badan penyiaran yang baru. Badan penyiaran baru ya. Oke, solusinya itu. Yes. Jadi kewenangannya diperkuat atau bentuk lembaga, bentuk badan baru, badan penyiaran, apapun itu namanya. Iya. Agar kita kemudian menampak pada realitas. Kalau enggak ya untuk apa? Mubazir. Saya harus mengatakan seperti ini. Wah, mubazir. Ini ngeri juga. Harusnya bisa menjadi wacana ya di DPR, Komisi 1, kemudian juga lembaga penyiaran yang lain harusnya bisa bersuara yang sama ya. Yes. Karena badan penyiaran ini sama saja melindungi, pada akhirnya nanti melindungi lembaga penyiaran kita yang ada. Merebut kembali kedaulatan penyiaran kita ya Mas Agung ya. Melindungi masyarakat, kemudian juga melindungi konten kreator, kan nanti harus ada edukasi. Betul. Ya kayak misalnya KPI ada sekolah P3SPS, kemudian juga mewajibkan ada edukasi juga antara pemilik ataupun ya dengan pegawai televisi ataupun radio. Nah kita berharap itu juga ada. Jadi kita benahi dari semua sisi kalau ada sebuah badan penyiaran baru. Saya sih berharap tadinya ada revisi undang-undang penyiaran tuntas yang kemudian penyiaran semua itu baik konvensional maupun media baru itu ada dalam KPI. Tapi sampai sekarang kan itu belum terrealisasi. Entah di mana persoalannya saya tidak tahu begitu ya. Nah oleh karena itu memang kita melihatkan pada keresahan masyarakat, ya. Kemudian kita melihat juga perbandingan di banyak negara. Sebagai contoh Australia yang sudah membuat regulasi yang sangat cepat, kurang dari 6 bulan sudah membuat undang-undang untuk kemudian dia menjadi berdaulat, ya, melindungi masyarakat dan melindungi secara fair industri penyiaran pada umumnya lah di Australia. Dan saya juga diskusi dengan mereka dengan YouTube dan Google di San Francisco juga mereka menyatakan siap comply dengan regulasi di Indonesia. Jadi kenapa kita tidak membuat? Kenapa kita tidak melakukannya? Itu yang jadi pertanyaan besar buat saya. Mas Agung, berkaitan dengan kebiasaan masyarakat kita ya, yang mengakses internet, teknologi internet, kemudian apapun itu dari media baru, itu kalau dilihat dari rentang usianya kan usia produktif ya. Kemudian remaja, bahkan anak-anak. Ya banyak. Nah, yang ini sebetulnya sangat mengkhawatirkan karena dengan tontonan yang begitu sangat vulgar, sangat bebas, ini kan merusak akhlak, merusak mental anak-anak sejak dini. Mau jadi apa ketika mereka besar, ya, dengan tontonan dan yang nggak mendidik tadi. Ini seharusnya yang menjadi keresahan sehingga menjadi dasar legitimasi orang untuk merevisi undang-undang penyiaran yang lebih kuat gitu ya kewenangannya, atau tadi yang Mas Agung usulkan badan penyiaran baru. Gitu.
Jadi tapi saya perlu garis bawahi seperti di awal tadi, kita sebuah regulasi bukan untuk kemudian mengekang kebebasan berekspresi, tidak. Kita sangat diuntungkan dengan media baru, sangat-sangat diuntungkan. Ya sebagai contoh kita menjadi semakin tahu ya praktek-praktek curang dibuka oleh netizen lewat media baru. Kita menjadi pintar, kita menjadi teredukasi dengan sendirinya, lebih cepat mendapatkan informasi dibanding seperti masa lalu. Tapi juga ada ekses negatifnya. Nah, ekses negatif inilah yang kemudian harus diatur dan bukan hanya menjadi tanggung jawab konten kreator, tapi juga menjadi tanggung jawab YouTube itu sendiri kalau dia diserahkan di YouTube. Ini perlu ada kemudian regulasi yang sistematis yang mengakomodasi semuanya. Ya, saya tuh kasihan juga sih ngeliat TV dan radio sebetulnya saat ini sudah tidak mendapatkan cuan banyak begitu ya. Sudah kemudian pengaruhnya semakin lama semakin berkurang karena penetrasi dari media baru. Diawasi juga oleh Komisi Penyiaran Indonesia. Sementara yang ini nggak diawasi. Jadi saya melihat ada ketimpangan sebetulnya. Ketimpangan dari jadi regulasi itu sendiri ya. Iya, ketimpangan. Ya saya nggak bisa menutup mata kan. Kok aneh ya. Saya bisa merasakan kok Mas Agung. saya jujur. Dulu waktu saya menjadi ketua KPI atau anggota KPI, saya selalu melihat televisi. Tiap pagi saya sempatkan, pulang malam. Yang ngertinya tinggi sebenarnya saya harus nonton. Kalau kemudian ada tayangan yang tidak menarik, tidak sesuai dengan pedoman penyiaran, saya bisa telepon KPI. Untuk segera menindaklanjuti. Nah, tapi setelah saya nggak menjadi anggota KPI atau ketua KPI, sejujurnya saya udah jarang nonton televisi. Jadi saya menonton. Jadi kan ada kepentingan aja gitu ya. Saya menonton berita dari YouTube itu saya lihat. Dan kadangkala media baru itu lebih update. Lebih cepat. Ada banjir di Aceh kita bisa lihat. Atau Sumatera itu bisa lebih cepat dari tayangan-tayangan amatir warga gitu yang mendokumentasi lalu kemudian membuat video lalu menyiarkan di YouTube itu sangat membantu sekali, lebih cepat. Ya itu pada akhirnya kemudian mengurangi jumlah penonton dari televisi. Ya walaupun televisi juga mendapatkan profit juga dari situ kan, ketika konten mereka disiarkan lewat media baru, mereka juga dapat profit juga pada akhirnya. Tapi kalau ini tidak diatur tadi saya bilang secara komprehensif, ya kelar juga lah gitu. Ya, Mas Agung. Nah, sebetulnya publik kan juga berharap agar KPI bisa menjangkau tadi. Kenapa saya lebih banyak menyinggung soal media baru tadi? Karena justru di sini kerumunan bukan hanya penonton, tetapi juga iklan di sana. Sementara kita media mainstream yang setiap hari berusaha menyajikan berita dan informasi yang bermanfaat untuk masyarakat, justru kita iklannya kan semakin berkurang. Ya kan, karena kan mereka para pengiklan kan larinya ke sana, ke kerumunan. Nah, harusnya memang ada pengaturan yang lebih jelas atau apapun supaya tadi ada azas keadilan tadi Mas Agung. Betul. Bisa masuk gak sih melalui revisi undang-undang penyiaran itu? Mestinya bisa masuk. Apalagi El Sinta TV berita kan. Yang sebetulnya sih bukan hanya El Sinta, tetapi karena di daerah misalnya Mas Agung banyak juga radio-radio yang sudah mulai collapse gitu karena nggak bisa bertahan. Nggak bisa bertahan, nggak seperti masa lalu ya. Betul. Ya ini harus diatur di regulasi sebetulnya. Jadi mesti ada pembahasan secara lebih rinci terkait dengan eksistensi atau masa depan media konvensional TV dan radio. Bagaimanapun. Kalau kita bicara tentang sejarah, ya TV dan radio inilah yang kemudian membantu proklamasi kemerdekaan kita. Ini yang nggak perlu kita tutupi ya. Dan ini yang harus kemudian menjadi fakta alasan dari pemerintah ataupun DPR untuk kemudian membuat undang-undang yang melindungi eksistensi TV ataupun radio ya. Betul. Ya saya membayangkan begini Mas Agung, ketika TV ataupun radio di ujung senja katakanlah nggak bisa bertahan, maka yang marak yang menjadi tontonan adalah YouTube, kemudian Netflix dan lain sebagainya, konten kreator. Kalau mengedukasi tetapi ada juga 1-2 yang nyeleneh. Ini kan yang sangat merusak Mas Agung. Nah kan nggak fair gitu. Saya membayangkan ketika ada suatu apa gitu ya,
pemerintah harus memberikan edukasi dan lain sebagainya, akan kesulitan sendiri ketika TV dan radio sudah mulai banyak yang collab. Yes, jadi TV radio kan mitra pemerintah sebetulnya ya. Dia mitra pemerintah, jadi pemerintah punya kebijakan apapun itu, TV radio itu menyiarkan. Ya, kebijakan yang positif tentunya akan disiarkan oleh radio dan televisi. Tapi di sisi lain tidak menjadi maksimal ketika kemudian banyak konten yang menyerang tanpa dasar, katakan demikian. Menyerang tanpa dasar dan kemudian itu menjadi viral di masyarakat tanpa kemudian kita tahu kebenarannya. Tapi kalau kritik pada dasarnya sih wajar-wajar saja, tapi seringkali kita temukan tidak sesuai dengan fakta. Nah, inilah yang kemudian menjadi concern dari kita semua ya, terutama saya sebagai mantan ketua KPI, bagaimana kemudian TV dan radio harus tetap eksis di era saat ini, di era yang begitu banyak informasi yang beredar di masyarakat luas, terutama dari media baru. Nah, pemerintah itu memang harus memproteksi TV dan radio. Caranya apa ya? Dengan membuat revisi terhadap undang-undang penyiaran atau kemudian membuat badan penyiaran yang baru. Kan sekarang pemerintah mudah tuh buat badan haji, badan apalagi? Yang jadi badan komunikasi. Badan komunikasi macam-macam lah ya. Nah, badan penyiaran umpamanya. Iya, ini yang lebih urgen sebetulnya. Yang lebih urgen itu badan penyiaran mengatur itu ya. Betul. Jadi merebut kembali kedaulatan penyiaran. Itu yang penting seharusnya dilakukan ya. Agar sejalan apa yang menjadi program pemerintah, kemudian masyarakat juga bisa mengetahui langsung dari penyiaran itu. Jadi kemudian mengedukasi masyarakat juga. Mengedukasi masyarakat. Karena kalau lembaga penyiaran nggak dilindungi, pemerintah sendiri yang rugi ya Mas Agung. Ya, betul. Oke, jadi sebagai closing statement Mas Agung berkaitan dengan revisi undang-undang penyiaran yang masih belum kelar juga dan momentum seleksi anggota KPI Komisi Penyiaran Indonesia. Tentu saja yang bertujuan untuk industri penyiaran yang lebih baik lagi. Iya, saya berharap ini seleksi sudah berjalan ya. Jadi semoga podcast kita ini didengar oleh pemangku kebijakan, mereka yang kemudian menjadi tim seleksi ataupun mereka yang akan menjadi KPI begitu ya. Bahwa sekarang tadi saya katakan penting untuk kemudian introspeksi atau kemudian merefleksi sebetulnya apakah kita sudah dalam rel yang tepat ketika landscape penyiaran itu sudah berubah drastis. Ekosistem sudah berubah drastis. Ekosistem sudah berubah drastis. Ya, sementara kita masih berpatokan kepada undang-undang yang lama yang dulu itu belum ada media baru seperti sekarang. Ini sebetulnya introspeksi buat para pemangku kebijakan, buat mereka yang menjadi panitia seleksi, buat Komdigi, kemudian buat tim anggota yang mau diseleksi. Ini harus introspeksi. Kemudian mungkin buat Bapak Presiden yang kita cintai, Bapak Prabowo Subianto. Iya. Jadi memang betul Mas Agung ketika banyak negara khawatir dengan perkembangan teknologi informasi ya, digital, media digital dan sebagainya semakin masif. Sehingga beberapa negara juga membatasi anak-anak untuk mengkonsumsi media itu pada umur berapa gitu ya. Ada yang seperti itu. Ada yang seperti itu, Australia begitu dan kita juga menuju ke sana dengan tunas ya kalau tidak saya undang tunas itu ya. Betul. Itu juga akan mengawasi ke sana. Jadi saya rasa kita mulai dari penyiaran dulu yang harus dibenahi Mas Agung ya. Betul. Kalau ini yang dibenahi lebih dulu, saya kira tugas pemerintah yang yang saya kira Pak Prabowo kan mulia sekali ya. Bagaimana kemudian memproteksi masyarakat, melindungi masyarakat, ini menjadi jauh lebih mudah. Iya. Jadi kalau penyiarannya dulu nih yang harus dibenahi. Jadi inilah pentingnya urgensi kewenangan KPI, memperkuat kewenangan atau membentuk badan penyiaran yang baru. Poinnya di situ Mas Agungnya. Baik. Mas Agung terima kasih sudah bersama kami Mas Agung. Mudah-mudahan apa yang kita diskusikan menjadi masukan yang positif untuk lembaga penyiaran kita lebih kuat dan lebih mandiri. Terima kasih Mas Agung. Terima kasih juga para pendengar El Sinta dan pemirsa El Sinta. Tetap semangat. Pendengar dan netizen, demikian tadi wawancara kami bersama Agung Supriyo, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia 2019-2023. Saya Suwiryo, sampai jumpa pada kesempatan yang lain.